fokus hubungan keluarga kita tuh kita serahkan kepada agama gitu. Jadi artinya semua perdebatan, permasalahan semua tuh kita ujungnya akarnya ya kita ke agama, kita ke guru-guru kita semua gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat kita bisa ketemu di tengah lah. Karena namanya dua orang yang menikah menjadi satu, memiliki kepribadian yang berbeda, karakter yang berbeda, pasti kan juga punya perbedaan-perbedaan gitu. Jadi perbedaan itu kan kita harus ketemu di tengah. Nah, ketemu tengah itu karena kita memang berdua ya sering konsultasi sama guru agama, lebih fokus terhadap agama gitu ya. Itu yang akhirnya bisa itulah menjaga keharmonisan selama berapa tahun? 10 tahun ini insya Allah, doain ya, bismillah. Masih ada kan namanya naik turun. Pastilah. Kita nggak bilang rumah tangga kita sempurna, terus apa enggak gitu. Makanya aku selalu bilang kayak jangan pernah kita melihat indikator kebahagiaan rumah tangga itu based on social media. Kenapa? Karena kita sebagai istri dan sebagai suami itu kan punya tugas. Tugas utamanya apa? Aku sebagai bajunya Mas Diko harus bisa jadi bajunya aku. Artinya apa? Mas Diko harus bisa menutupi aibku dan aku pun sebagai istri harus bisa menutupi aibnya Mas Diko. Jadi bukan berarti kita berdua tidak punya aib. Kita pasti pun punya kekurangan gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan ini ya yang kayak tadi Mas Diko bilang, karena kalau kita pakai cara pikir manusia nggak akan ada ujungnya. Jadi kita balikin ke Al-Quran, ke hadis, ke ahli ilmu. Kita bukan orang yang berilmu juga. Caranya gimana? Kita harus punya guru. Nah, guru-guru inilah yang membimbing kita. Karena kadang Mas Diko ngasih tahu aku nggak bisa, dikasih tahu guru baru bisa. Begitu juga dengan aku. Kadang aku minta apa sama Mas Diko tuh kayak nggak bisa, nggak tahu, nggak ngerti. Tapi giran guru yang ngomong, oh iya baru paham. Mungkin cara penyampaiannya kan beda gitu loh. Jadi ya hal-hal seperti itulah. Jadi insya Allah kitanya harus sadar bahwa kita saling punya kekurangan, harus bisa saling menutupi dan saling mau belajar, yang penting itu. Tapi gimana bro, bertahun di tengah mungkin banyak pemberitaan negatif para selebritas segala macam, kalian sendiri menanggapi itu seperti apa? Subhanallah, kalau rumah tangga orang kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut campur. Gak perlu dilihat juga beritanya kalau perlu, karena nggak ada urusannya juga buat kita. Kalau kita mau dapat pahala dari situ apa, doain aja. Kalau kita ngeliat ada orang lagi ada kesusahan, lagi ada cobaan, doain. Kan ada doa-doanya gitu ketika kita melihat orang tertimpa musibah gitu, ya udah doain supaya kita juga dapat pahala dari situ, dan kita minta pertolongan sama Allah, perlindungan sama Allah supaya kita tidak diberi cobaan seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita ikutan ngomongin, ngeliatin sosial medianya, ngeliatin komen-komen orang, nggak ada manfaatnya buat kita, apa nggak ada. Jadi harus bijaksana dalam menggunakan waktu, memilih mana yang baik buat diri kita, mana yang enggak. Hal yang negatif nggak perlu diomongin, nggak perlu diperbesar-besarin, nggak perlu diikutin gitu. Doain aja, doain. Menghilangkan rasa khawatir dari kalian berdua seperti apa sih? Gimana caranya dah? Misalkan meninggalkan rasa khawatir apa? Kalau ada berita-berita yang aneh-aneh. Dari kerja lagi seperti apa gitu, menghilangkan rasa khawatir buat kalian berdua. Iya, kita komunikasi lah. Apapun itu kan namanya hubungan suami istri itu harus mengedepankan komunikasi yang baik gitu. Kadang-kadang kalau misalkan lagi ada ribut-ribut kecil gitu, biasanya tuh pasti karena komunikasi yang tiba-tiba melemah gitu. Jadi memang kita kedepankan komunikasi yang baik sih untuk menjaga hubungan. Yang paling boleh sih Mas? Yang paling ya pastilah. Tentu Mas Diko lah. Udah pasti, nggak usah ditanya. Kalau itu nggak usah ditanya ya. Saya kan makanya kan kalau ustadz-ustadz, guru-guru gitu ya di Islam itu Indah, Diko tuh agak ada alhamdulillahnya dalam tanda kutip loh. Kenapa? Karena Caca kan pekerjaannya bawain acara. Ya. Jadi kan kata-katanya udah keluar tuh di depan TV gitu kan sebagai pembawa acara. Tapi Mas Diko kalau ngomong sama Ustadz Maulana, Ustadz Syam, enggak juga Ustadz. Kalau di Kendal kan jarang syuting. Pas di Kendal kemarin kan jarang syuting. Jadi akhirnya ya cuap-cuapnya ke sini. Iya. Jadi kalau udah dia ke TV ini ke sini. Jadi kalau udah kebanyakan gitu, udah kamu syuting aja dulu sana syuting gitu. Jadi biar kalau orang-orang bilang itu masyarakat Kendal itu kan ada 1 juta, tapi saya tuh ngurus 2 juta orang. Karena ngurus istri tuh sama kayak ngurus 1 juta orang. Jadi sama kayak ngurus. gitu. Jadi hal yang ya kalau bisa dibilang lucu nggak sih, lucu Mas dalam arti ya, kalau istri yang sifatnya tadi sering ngomong segala macam, kita harus ngadepin itu seperti apa gitu. Iya, karena emang pertama udah jodoh gitu kan. Dan jodoh tuh pasrah banget sih sayang ya Allah Tuhan. Maksudnya gini loh, kayak ya memang aku kan orangnya juga jarang ngomong, agak introvert lah gitu kan. Jadi ya ketemu sama Caca ya pas gitu loh, dia ngomong. Kalau misalkan sama-sama kayak saya dua-duanya diem-dieman terus kita di rumah kan gitu. Kalau dua-duanya kayak Caca
ya ribut terus kan, sama-sama ngomong gitu. Ini kan ngomong kita yang enggak, jadi ya saling melengkapi lah. Dan harus tahu porsinya sih, maksud tahu porsinya apa. Aku pun juga kalau ngomong ini belajar ya, tapi belajarnya juga dari maksudnya dari awal tahun pertama nikah sama tahun kita insya Allah ini tahun ini kita 10 tahun perkawinan itu beda, karena akunya juga belajar, Mas Diko juga belajar. Kenapa? Tadi Mas Diko bilang komunikasi, tapi selain komunikasi juga kita nggak boleh terlalu capek. Nggak boleh terlalu capek itu maksudnya gimana sih? Harus masih punya energi untuk nanti ketemu sama istri, harus masih punya energi untuk aku ketemu sama suami. Karena biasanya Mas Diko tuh gini, Mas Diko tuh nggak pernah ngelarang aku, apapun yang aku mau boleh. Silahkan. Terus nanti kalau udah jadwalku kepadatan, aku di rumah udah capek sendiri, kan anak juga punya hak. Kadang-kadang kan anak adalah tantrumnya, ada ininya, terus aku kan kadang-kadang nggak bisa bertoleransi terhadap itu kan pasti karena kecapean. Nah, Mas Diko tegur aku, kamu gini gara-gara kamu kecapean kan, kebanyakan kegiatan kan, ayo kurangin. Jadi akunya sadar diri, kurangin kegiatan. Begitu juga dengan Mas Diko, kadang aku bilang aku udah lama nih nggak ngobrol sama kamu, soalnya ngobrol yang deep, yang berkualitas, yang pokoknya bener-bener kita tuh punya quality time, karena beliaunya sibuk banget nih misalkan. Jadi kayak aku boleh nggak minta waktu kamu doang, kamu jangan terlalu capek, aku mau kamu pulang tapi jangan kasih aku sisa energi kamu, tapi kamu pulang dengan energi kamu yang masih ada gitu, bukan sisa. Karena kalau sisa kan udah handphone tuh udah panas deh gitu. Tapi kalau dia masih punya sisa energi buat aku, kan enak kita ngobrolnya gitu. Jadi ya gitu sih, selain komunikasi juga jaga jangan sampai istri sama suami tuh ketemu pas lagi capek-capeknya doang gitu, tuh bahaya. Jadi Mas itu membebaskan pekerjaan Caca itu memang dalam arti biar merasakan sendiri gitu. Kalau misalkan memang capek ya nggak. Kalau saya membebaskan bukan hanya kegiatan Caca sebagai entertainer, tapi juga sebagai ya istri. Jadi dia mau ketemu temennya, dia mau makan sama temennya, dia mau syuting, mau apa, saya selalu ngebebasin. Cuman saya selalu bilang yang primary jangan sampai ditinggal gitu. Yang primary itu kan artinya ngurus anak, memastikan anak semua urusan di rumah beres semua dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai yang prioritas itu jadi malah tertinggal gara-gara yang sekunder gitu. Yang urusan sekunder kan ketemu teman-temannya, makan sama teman-temannya, sosialisasi, terus syuting dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Itu hampir 10 tahun bersama gitu. Apa sih yang masih nggak bisa dihilangkan dari suami? Misal kayak taruh barang sembarangan atau apa gitu. Mas suamiku tuh orangnya sangat rapi banget, sangat bersih banget. Dulu zamannya kita baru menikah, baru bulan-bulan pertama itu yang kita ributin adalah masalah kotak tisu bentuknya nggak lurus. Jadi kalau sedangkan aku kan ya agak nyeni lah anaknya ya. Biasanya kalau orang-orang yang agak-agak seni-seni gitu kan emang biasanya kayak lebih kayak membebaskan diri aja gitu. Rumah juga ya bukannya berantakan, ya berantakan sih, tapi kayak lebih berantakan lah gitu. Nah kalau Mas Diko tuh orangnya tuh lebih precisely gitu, apa-apa tuh bener-bener karpet bener-bener harus bentuknya kotak, nggak boleh kelipat yang kayak gitu-gitu. Nah sampai nyiapin makan aja, kalau misalkan saya lagi ada di situ saya yang nyiapin gitu loh, karena saya maunya rapi semua, naruh-naruhnya harus begini di sini bumbunya gitu. Tapi akhirnya kita ketemu di tengah-tengah. Sekarang Mas Diko udah nggak terlalu serapi itu, agak ke bawah. Aku udah nggak seberantakan itu, agak ke atas. Sebenarnya nggak ketemu tengah-tengahnya, nggak kayak gitu lah. Ketemu tengah-tengah itu sekarang ya udah, aku udah sadar aja kalau misalkan Caca nggak bisa serapi aku, ya udah aku yang bersihin, aku yang rapiin rumah tuh, aku yang rapiin. Oh, jadi begitu ya? Gini. Jadi taunya dia udah pulang tuh udah, oh ya rapi rumahnya, padahal aku yang rapihin. Iya, gitu karena tengahnya. Dulu kan aku marah kan, kamu tuh kalau ini bener dong, ini gini, ini naruhnya begini, ini taruhin di sini gitu. Kalau sekarang udah nggak usah ngomel, kalau udah nggak bener aku langsung rapiin semua sendiri. Tapi emang Mas Diko rapinya tuh kayak keterlaluan menurut aku. Jadi kayak kotak tisu aja tuh nggak boleh miring, harus lurus bentuknya. Itu gimana? Apa mungkin perbedaan dari pekerjaan yang gimana ya? Enggak sih, karakter. Mas Diko tuh harus rapi gitu loh, bener-bener yang kayak. Justru alhamdulillah karakter itu yang ngebikin ketika aku dikasih amanah sebagai bupati, yaitu sesuatu yang positif gitu loh. Karena aku tuh ya orangnya rapi dan harus semuanya tepat waktu, semua tertata dengan rapi. Aku belajar on time dari Mas Diko. Dan kita hidup dalam dunia entertainment, tahu lah ya. Jam 12 malam tuh kita masih melek, jam 2 malam masih melek gitu kan. Tidur baru bisa jam 4 pagi, sholat subuh terus tidur, bangun tuh bisa jam 9, jam 10 pagi. Itu tuh buat kita tuh pagi. Aku sekarang bangun jam 8 itu udah siang banget rasanya. Semenjak nikah sama Mas Diko itu bangun jam 4, jam 5, tidur tuh jam 8, jam 9. Jadi aku belajar on time, belajar mengatur waktu, belajar ternyata kita tuh kalau bangun pagi jam 9 tuh udah banyak banget yang kita kerjain, itu semenjak nikah sama Mas Diko.
butuh waktu berapa lama? Berapa lama ya Biasa kayak gitu ya? Ini susah juga kan entertain ya. 3 tahun 4 tahun kali ya, nggak Iya, tahu deh ya. iya. Sekitar 3 tahun 4 tahun sih, karena dulu awal-awal juga aku masih nggak kayak gitu. Mas Diko bangun duluan, aku masih tidur. Sekarang aku yang bangun duluan sebelum Mas Diko. Gitu. Mungkin terakhir rangkuman dari cerita mungkin kalian berdua itu seperti apa? Jadi rumah tangga masukan dari kalian lagi. Dan tips and tricksnya. Gitu, Dulu kita juga belum nggak sempurna sih. Iya. Tapi Ya, tapi mungkin kalau pengalaman saya pribadi ya itu kalau dua orang yang berbeda memiliki karakter yang berbeda tuh ya harus saling mengerti, harus saling mengalah gitu. Jadi nggak boleh ada yang benar gitu, harus saling mengalah dan kita harus ketemu di tengah gitu. Jadi saling mengalah. ya kadang Mas Diko yang ngalah, kadang aku yang ngalah. Kadang aku yang 70%, kadang Mas Diko yang 70%. Jadi nggak selalu semuanya harus 50-50. Kadang-kadang lebih ke akunya, kadang lebih ke Mas Dikonya gitu. Jadi saling pengertian aja di situ gitu sih. Ya, komunikasi dan nggak boleh capek, karena kalau udah capek sama capek ketemu, wah udah gitu. Jadi aturlah waktunya itu gimana gitu kan. Di Al-Quran kan juga ada kan demi waktu. Ternyata tuh memang artinya demi waktu tuh bener-bener nggak cuma ke pekerjaan, nggak cuma ke mana, tapi ke semua lah, ke rumah tangga, ke kehidupan keluarga dan lain-lain gitu.